Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat membaca, salam jurnalis kampung. Salam sehat, selalulah menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah kita selalu dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan doa-doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih di sepekan yang lalu, para pemimpin desa kita dan pemimpin kecamatan se-Kepulauan Sula Kabupaten ini bersekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Apresiasi positif harus dialamatkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan tentunya menjadi salah satu daerah otonom pertama yang memiliki insting peningkatan SDM aparaturnya, dan adalah IPDN tempat yang layak untuk menempa SDM yang lebih tepat. Karena di kampus inilah terlahir calon-calon birokrat hebat di lingkungan eksekutif bangsa selama ini. Tak kurang dari belasan pemateri dan pemateri ahli memberikan kuliah dan muatan keilmuan terhadap aparatur desa dan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Ya, tercatat setidaknya ada 11 pemateri. Dan apresiasi ini tentu sebagai sinyal harapan kepada peserta BIMPEK itu agar dapat mengaplikasi pengetahuannya dalam tugas-tugas pemerintahan di desa nanti. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat pembaca, adalah soal lumrah ketika kita akan menuju puncak. Tak semulus jalan datar bro. Kendala, ujian pun selalu harus dinikmati sebagai kenikmatan orang-orang berusaha, orang-orang yang berikhtiar, berupaya menjadi baik dan terbaik. Misalnya heboh penggunaan PIN alumni IPDN di kalangan alumninya dan rektorat, hingga joget ala gemoy yang menjadi bincang halayak dan menjadi sorotan media yang cukup menggeliti kita. Dan seperti biasa kita akan membaca berita media online dan akan kita respon secara bersama-sama. Investigasi.news mengabarkan penyesalan sejumlah pihak terhadap privilege IPDN sebagai kampus profesional. Mohtar Umosugi, Master Pendidikan Islam, salah satu akademisi kampus Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Babus Salam Sula, menyesalkan sikap adanya insiden penyematan PIN saat kegiatan bimbingan teknis camat dan kepala desa se-Kepulauan Sula di Jatinangor itu, yang kemudian menjadi ramai di media sosial, protes dari alumni secara pribadi hingga protes secara resmi dari kelembagaan alumni IPDN. Terhadap fakta ini, Mohtar mengatakan dampak yang berpotensi membawa kerugian bagi masyarakat daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Seolah-olah publik menilai para kepala desa ini asal comot PIN dan memakainya. Padahal sesungguhnya itu disematkan langsung oleh bosnya IPDN. Nah, protes alumni IPDN kepada rektornya itu merupakan kesan minor atas profesionalitas sivitas akademika IPDN. Yang kedua, menurut Mohtar, terkait klarifikasi yang disampaikan oleh pihak rektorat IPDN, menurutnya justru memunculkan kontradiksi baru dengan kenyataan yang ada bahwa penyematan PIN alumni BIMTEK tapi yang digunakan oleh beberapa kepala desa yang diposting melalui akun media sosial itu adalah PIN Purna Praja. Hal inilah yang memunculkan tekanan verbal di media sosial oleh akun-akun yang mungkin diduga adalah akun dari alumni IPDN. Mohtar juga menyinggung video joget berjamaah di kalangan kampus IPDN yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya, saat joget berjamaah itu seperti apa, kita lihat videonya, keseruannya.
Sahabat membaca, bagaimana pendapat Anda terhadap video tadi? Jika video ini dibuat di momen penutupan BIMTEK, bimbingan teknis itu, bisa jadi ini sebagai bentuk sukacita peserta BIMTEK setelah melewati masa-masa pesantren kilat, tanda kutip ya, di sana, di kampus IPDN. Atau bisa jadi sebagai bentuk apresiasi kepada Sivitas Akademika IPDN yang telah membantu dan memberi dukungan akademis kepada peserta. Nah, tapi mengapa harus joget? Hanya aparatur desa, asisten, dan ibu bupati yang bisa menjelaskan karena mereka di sana. Publik hanya bisa menilai dan menebak kepantasan sikap dan tindakan seorang pemimpin. Publik juga sangat paham soal joget bergoyang di Kepulauan Sula selama ini. Tak kenal ruang dan waktu soal joget. Di musim pandemi COVID yang lalu, aksi joget pun menggoyang istana daerah di Kepulauan Sula, kalau tidak salah di tahun 2021, kalau tidak salah. Nah, sementara soal PIN yang tersemat di baju para peserta BIMTEK, ya itu urusannya kampus IPDN sebetulnya. Mana mungkin para kades, camat tahu tentang layak tidaknya memakai PIN itu. Apalagi rektor sendiri yang menyematkannya. Kalau diprotes alumni IPDN, itu pun urusan internal mereka. Atau mungkin ada beda tafsir penggunaan PIN alumni antara mereka. Ya Allah alam. Dan akhirnya untuk kasus ini rektor pun menghadapi tekanan-tekanan verbal dari alumninya sendiri. Hingga ada tudingan pelanggaran dan pembohongan publik. Yang jelas, Kepulauan Sula telah menggoyang kampus IPDN. Dan satu yang paling penting, terkait PIN, penggunaannya harus disesuaikan sebagaimana surat klarifikasi yang dikeluarkan secara resmi oleh kampus IPDN, di mana ada PIN yang dikhususkan bagi alumni peserta BIMTEK. Oke, sahabat membaca, katong baku dapat di konten selanjutnya. Salam membaca.